Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Kembali kita bersyukur, kembali kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bersyukur karena kita butuh kepada syukur itu. Siapa yang bersyukur sesungguhnya dia sedang bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang dia bersyukur kepada Allah, hakikatnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Sebagaimana ketika seorang hamba itu beramal solih, maka sesungguhnya kebaikan, manfaat amal soleh pun kembali bukan kepada Allah, tapi kembali kepada diri kita masing-masing. Man amila sholihan fali nafsi. Siapa yang beramal solih, sesungguhnya kebaikan amal soleh itu kembali kepada dirinya. Tapi jamaah kaum muslimin, malam hari ini kita lanjut belajar kita dan masih melanjutkan bab sebelumnya, yaitu bab mujahadah. Malam hari ini masuk pada pertemuan yang kedua. Bapak Ibu masih ingat apa itu makna mujahadah? Bersungguh-sungguh itu makna yang sering. Tapi kemarin bukan itu kayaknya. Apa itu mujahadah? Perjuangan untuk menundukkan hawa nafsu dalam rangka menjalankan taat kepada Allah. Itulah mujahadah. Perjuangan untuk menundukkan hawa nafsu dalam rangka menjalankan ibadah kepada Allah. Malam hari ini kita akan masuk pada hadis yang kedua. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Fakultu lahu lima tasna hada ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Qala afala uhibbu an akuna abdan syakur. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk istri yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini memberikan penjelasan kepada kita Bapak Ibu, seorang wanita itu kadang kemuliaannya mengungguli seorang laki-laki. Seorang wanita itu kadang kemuliaannya mengungguli seorang laki-laki. Dan penyebab Aisyah itu termasuk wanita yang sangat mulia bukan karena nasabnya, tapi karena apa? Ilmunya, karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun nasab, adapun keturunan itu tidak berpengaruh terhadap kedudukan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dia nasabnya sampai kepada Nabi. Tapi gara-gara tidak berilmu, disebabkan tidak bertakwa, maka nasabnya pun tidak memberikan manfaat. Waman batu amaluhu lam yusri nasabuhu, kata Nabi. Siapa yang lambat amalannya, maka nasabnya tidak bisa mempercepatnya. Maka Bapak Ibu, dari Aisyah ini diambil pelajaran bersemangatlah berilmu. Bersemangatlah berilmu. Berilmu itu akan mengangkat kedudukan seorang hamba di sisi manusia dan juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meridainya. Anna Nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana dulu yaqumu minal lail. Nabi itu dulu yaqumu, mengerjakan salat salat malam. Hatta tatafattara qadamahu. Nabi pernah salat malam sampai tatafattara, sampai bengkak qadamahu. Apa qadamahu? Kedua kakinya.
Kira-kira Bapak Ibu apa yang menyebabkan kaki Nabi itu bengkak? Kalau kita bengkak mungkin gara-gara kita ini bengkak apa meletak? Nah, kita meletak Bapak Ibu. Ya, kaki Nabi itu bengkak disebabkan saking lamanya sholatnya malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dikisahkan Nabi itu sholat 1 rakaat dibaca berapa surat? 3. 1 surat apa? Al-Baqarah. 2 surat An-Nisa, bukan Ali Imran tapi An-Nisa dulu. 3 surat Ali Imran. Berapa jam itu? Saya pernah sholat gerhana matahari di pondok Bapak Ibu. Yang imami delalah bacanya Alif Lam Mim. Surat apa itu? Al-Baqarah. Tapi bukan 5 ayat Pak, sampai akhir. 2 rakaat bacanya Al-Baqarah awal sampai tuntas. Itu sekitar 2 jam. Kental kula nganti atus nih kok. Santri-santri pondok niku ngerti-ngerti do batal ke Pak. Rekain yang buri. Jadi enggak batal, tapi kenapa? Batal ke. 2 jam itu baru Al-Baqarah, ditambah An-Nisa, tambah Ali Imran, hitunglah 6 jam. Maka betul. 1 rakaat baca 3 surat. Nah, kita sama. 1 rakaat baca 3 ayat. Surat apa? Al-Kautsar. Nabi SAW yakum minal lail, sampai Nabi itu bengkak kedua kakinya. Fakultu, berkata Aisyah kepada Rasulullah SAW, 5, kenapa? Tasna hada ya Rasulullah, kenapa engkau sampai sedemikian mengerjakan itu wahai Rasulullah? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, padahal dosamu sudah apa? Dijamin, diampuni dosamu yang lalu maupun yang akan apa? Datang. Tapi kenapa engkau keroyo-royo sampai apa? Salat sampai kakinya apa? Bengkak. Apa jawaban Nabi? Qala afala uhibbu an akuna abdan syakura, tidaklah aku mencintai, tidak engkau mencintai aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Hadis ini muttafaqun alaih. Tapi jemaah kaum muslimin secara global, hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana sifat ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama ibadah sholat malamnya. Padahal beliau seorang hamba yang sudah dijamin masuk ke dalam surga dan sudah dijamin diampuni apa? Dosa-dosanya. Semua itu dikerjakan oleh Nabi SAW dalam rangka bersyukur kepada Allah. Dalam rangka bersyukur kepada Allah. Dari hadis ini Bapak Ibu, apa faidah yang bisa kita petik? Faidah yang pertama, hadis ini menjelaskan kepada kita kesungguhan, mujahadah, juhudnya Rasulullah SAW dalam beribadah. Mujahadah, kesungguhan Rasulullah SAW dalam beribadah. Dan ini merupakan perkara yang tidak sebatas hanya wawasan, tapi perlu kita teladani. Bagaimana seorang muslim itu betul-betul menyontoh Rasulullah SAW dalam apa? Beribadah. Dia berusaha mujahadah, dia berusaha bersungguh-sungguh, penuh dengan juhud di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kalah Bapak Ibu. Ngapunten, kadang kita ini mencari dunia. Yang kadang dunia itu tidak dibawa apa? Mati. Itu pun juhudnya, mujahadahnya luar biasa. Bapak Ibu kerja niku berapa jam? Jenengan kerja berapa jam? Ya wis jam 8. Berapa? 8 jam. Ya, itu cari apa itu? Cari duit. Yang mana belum tentu duit itu dibawa apa? Mati. Itu pun juhudnya luar biasa. Tapi kenapa kita beribadah kepada Allah yang kadang waktunya tidak lama, itu kita enggak bersungguh-sungguh. Padahal kita beribadah itu mengerjakan sesuatu yang besok akan kita bawa apa? Mati. Padahal kita beribadah itu, kita mengerjakan satu amalan yang di alam kubur itu akan jadi sebab keselamatan kita semuanya. Jamaah kaum muslimin, makanya ada kisah seorang pemuda. Pemuda ini buta Bapak Ibu. Pemuda ini buta.
Tapi walaupun dia buta, dia punya semangat menghafal Al-Quran. Sampai dikisahkan pemuda ini ketika belajar Al-Quran itu datang kepada seorang guru, diboncengin bapaknya, ya. Kemudian dengan perjalanan yang lumayan jauh, itu kadang sampai rumah guru itu hanya diajari satu ayat, ya, hanya ditalkin, diajari satu ayat. Itu pun kalau nggak lolos, nggak jadi tambah lagi Bapak Ibu. Tapi Masya Allah ditekuni sama si pemuda yang buta ini, ya. Dikisahkan jamaah kaum muslimin, pemuda yang buta ini dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara doanya adalah dia tidak ingin dikembalikan penglihatannya. Dia buta namun tidak ingin apa? Dikembalikan apa? Penglihatannya. Ditanya kenapa? Karena dia ingat dan dia ingin kebutaannya itu menjadi hujah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dia ingat hadis Nabi SAW, siapa yang ubtuliya, siapa yang diuji dengan kedua matanya, fasabara, dia bersabar, maka tidak ada balasan kecuali apa? Kecuali surga. Dan bahkan Bapak Ibu jamaah kaum muslimin, pemuda yang buta tadi walaupun satu hari satu ayat, dia bisa mengatamkan hafalannya 30 apa? 30 juz. Bayangkan berapa tahun. Ini semua dalam rangka untuk apa? Menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan mujahadah. Dibutuhkan kesungguhan. Maka mari sama-sama kita teladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita ini sholat Bapak Ibu, ya, sholat itu kadang pengennya apa? Rata-rata kita kalau sholat pengennya cepat atau lama? Pengennya cepat. Makanya kalau ada imam tarawih agak panjang sedikit, itu pripun kira-kira? Ngerti-ngerti doa atau penyakit dehemit kelihatan. Ya, padahal bacanya alif lam mim belum tentu sampai selesai. Hanya berapa ayat saja. Tapi pelajaran yang kedua yang bisa kita petik daripada hadis ini adalah tanda satu nikmat itu disyukuri ketika ia semakin membuat dekat kepada Rabb-nya. Tanda suatu nikmat itu disyukuri ketika ia membuat semakin dekat kepada Rabb-nya. Siapa yang mendapatkan nikmat tapi nikmat itu tidak membuat dia semakin dekat kepada Allah, tapi semakin menjauh. Apabila nikmat itu tidak membuat dia semakin bersemangat beribadah, tapi semakin malas, ya, maka tanda-tanda nikmat itu tidak disyukuri. Ya, ingat kuncinya Bapak Ibu, rumusnya nikmat itu dikatakan nikmat yang disyukuri apabila nikmat itu apa? Membuat kita lebih apa? Dekat, membuat kita lebih bersemangat beribadah kepada Allah. Contohnya uang, gaji. Kita dikatakan bersyukur dengan gaji kita. Kapan itu? Ketika kita punya gaji, harta itu membuat apa? Kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin rajin beribadah, semakin rajin di dalam mengerjakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Hazm rahimahullahu taala belum mengatakan kullu nikmatin la tuqarribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyah. Seorang ulama yang bernama Abu Hazm belum mengatakan kullu nikmat, setiap nikmat la tuqarribu minallahi azza wa jalla, yang nikmat itu tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla, fahiya baliyah, maka nikmat itu akan berubah jadi apa? Musibah. Ini rumusnya. Ketika kita punya nikmat, nikmat apapun itu, ketika nikmat itu tidak membuat kita semakin dekat, tidak membuat kita semakin semangat beribadah kepada Allah, sesungguhnya nikmat itu akan berubah jadi apa? Jadi musibah. Waliyadzubillah. Baik, kita baca ucapan Abu Hazm ditirukan Bapak Ibu. Kullu ni'matin la tuqarribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyah. Kullu ni'matin la tuqarribu
minallahi azza wa jalla fahiya baliyah. Bersama-sama 1 2 3. Hafal Bapak Ibu? Sudah nggak usah dihafalkan ya. Yang penting secara global apa? Nikmat. Rumusnya yang pertama, nikmat itu ketika tidak membuat apa? Kita semakin dekat, semakin semangat beribadah, itu akan berubah jadi apa? Musibah. Rumus yang kedua, nikmat dikatakan disyukuri ketika nikmat itu membuat kita semakin apa? Dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama muhasabah. Muhasabah tentang nikmat-nikmat yang ada pada kita. Jemaah kaum muslimin dihormati dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketiga, penjelasan keutamaan dan kemuliaan salat malam. Penjelasan keutamaan dan kemuliaan salat malam. Jemaah kaum muslimin, salat malam itu ibadah yang agung. Bahkan dia merupakan ibadah yang paling utama setelah salat wajib. Di antara keutamaan salat malam, orang yang salat malam itu adalah orang-orang yang akan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis disebutkan rahimahallahu rajulan. Allah itu merahmati seorang rajul. Seorang laki-laki. Laki-laki yang bagaimana? Qama minal lail. Laki-laki itu bangun malam. Fasalla. Kemudian dia salat apa? Salat malam. Ya, laki-laki yang dia bangun malam kemudian salat malam, rahimahullah. Laki-laki itu akan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian si laki-laki itu tidak salat sendirian. Setelah itu aiqadha imra'atahu, membangunkan istrinya. Fasollat, istrinya pun juga ikut apa? Untuk sholat. Dia bangun istrinya supaya dia ikut apa? Sholat. Fa'in abad, tapi ketika si istri gak mau, nadha fi wajhiham alma. Ketika istri dibangunkan kok gak mau, kata Nabi, nadha. Si laki-laki itu ngambil air, kemudian nadha. Apa nadha apa? Disirapkan apa diperciki? Kok dikerucuk? Diperciki, pik. Pertama pakai suara dulu, Dik, bangun. Ya. Nek Pak Yani sayang, bangun. Ya. Nek ra gelem tangi jikok banyu sak. Saember. Sak gayung. Tangane lebetke piuk-piuk. Nah, dipercikin nadha. Tapi kalau enggak mau bangun pripun? Ya, jangan diguyur, Pak. Ya Allah. Ini laki-laki yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disayangi Allah Subhanahu wa taala. Dia bangun malam, salat malam, kemudian dia pun peduli sama keluarganya. Dia bangunkan istrinya. Dipanggil dengan kalimat yang baik, kalau enggak mau dengan cara yang lainnya. Sebaliknya warhamullah, Allah pun merahmati imra'atan, seorang wanita. Qamat minal lail, ini wanita bangun salat malam, fasallat, dia pun salat. Summa aiqadat zaujaha, kemudian si wanita pun enggak egois. Ketika dia mampu salat malam, dia berusaha aiqadat zaujaha, bangunkan siapa? Suaminya. Mas, Tani. Ya, dibangunkan. In aba, jika suaminya enggak mau, nadhat fi wajhil ma. Ini wanita ngambil apa? Air, kemudian dipercikkan kemana? Ke wajah suaminya. Jamaah kaum muslimin, apa faedah daripada hadis ini? Faedah yang pertama, di antara sebab Bapak Ibu, orang itu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika dia bangun di waktu malam, kemudian mengerjakan apa? Salat malam. Ya, maka siapa di antara kita Bapak Ibu yang belum sampai level ini, mari sama-sama berusaha sampai level ini. Umur kita sudah bertambah, Pak. Jenggotnya wis do putih, pipine wis do kempot,
harus bertambah kualitas ibadahnya. Jangan sampai umur sudah 30 ke atas, 40 ke atas, namun kuantitas ibadahnya nggak bertambah-tambah. Sholat sunnahnya nggak bertambah-tambah. Ya, ingat, waktu kita sangat singkat di dunia ini jamaah kaum muslimin. Ini pelajaran yang pertama. Seorang laki-laki, seorang wanita yang dia bisa bangun malam, sholat malam, itulah laki-laki perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua jamaah kaum muslimin, hadis ini memberikan faedah kepada kita, sebuah keluarga itu hendaknya ta'awun, hendaknya kerja sama, saling membantu dalam apa? Ketaatan. Kalau delalah yang bangun suaminya dulu, jangan lupa istrinya dibangunkan. Delalah kalau yang bangun istrinya dulu, jangan lupa apa? Suaminya dibangunkan. Demikian pula dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau bapak-bapak tidak pengawasan, istrinya jangan sampai ditinggalkan, diajak. Apalagi kalau jajan bareng-bareng. Demikian indah. Siapa yang sebuah keluarga kok saling ta'awun, gotong royong dalam kebaikan, semoga ini tanda-tanda besok bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini yang pertama, mendapatkan rahmat Allah. Kemudian faedah salat malam yang kedua, Bapak Ibu hormati, siapa yang bangun salat malam kemudian dia berdoa kepada Allah, maka doanya pun akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, inna fil laili lasa'atan, sesungguhnya di malam hari terdapat waktu tertentu. Di malam hari terdapat waktu tertentu. La yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu. Tidaklah seorang muslim memohon, meminta kepada Allah tepat dengan waktu itu, kecuali Allah pasti berikan permintaannya, baik permintaan dunianya maupun permintaan apa? Akhiratnya. Wa dzalika kullal lailah, dan itu ada pada setiap apa? Malam. Malam itu kira-kira kapan Bapak Ibu? Ya, sepertiga malam. Ya, sepertiga malam. Perkiraan mulai jam berapa? Ya, jam 3. Ya, yang nggak mampu bangun, ya berusaha beli apa jam alarm, walaupun kalau jamnya bunyi di reka pengen sholat malam wis bar bodo arek melanjutkan sholat malamnya, beli jam dering, delalah jam dering yang muni greng 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 tani tapi dikapake bar niku atur rumun kaya sinten Pak ya dhewe. Memang butuh perjuangan Bapak Ibu. Taib, jamaah kaum muslimin hormati. Kemudian salat malam itu penyebab kemuliaan. Salat malam itu penyebab apa? Kemuliaan. Maka orang-orang yang sudah terbiasa salat malam itu orang-orang yang akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala, jaa Jibril. Telah datang Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, ais ma syi'ta fa innaka mayyitun, hiduplah sesukamu. Fa innaka mayyitun, kamu akan apa? Meninggal dunia. Silakan hidup sesukamu, tapi jangan lupa kamu pasti akan apa? Meninggal dunia. Berkata Jibril lagi, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, beramalah sesukamu, tapi jangan lupa amalanmu pasti majziyun. Apa majziyun? Akan dibalas. Silakan beramal sesukamu, baik ataupun buruk, tapi jangan lupa setiap amal kita yang baik ataupun yang buruk pasti majziyun, pasti akan apa? Dibalas. Kemudian wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu, cintailah, ahbib, cintailah man syi'ta, siapapun yang kamu kehendaki, silakan, tapi jangan lupa fa innaka mufarikuhu, kamu pasti suatu saat akan berpisah dengannya. Ya, kita pasti apa?
Suatu saat akan berpisah dengannya. Wa'lam, kata malaikat Jibril, ketahuilah anna syarafal mu'min qiyamul lail. Sesungguhnya kemuliaan, syarafnya seorang mukmin itu terletak pada qiyamul lailnya. Terletak pada salat apa? Malamnya. Semakin dia kuat salat malamnya, semakin dia mendapatkan syaraf, semakin mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa izzahu istighnahu 'anin nas. Dan seorang manusia itu punya izzah, punya wibawa Bapak Ibu. Kapan? Istighna'uhu 'anin nas, selama dia tidak merasa butuh kepada manusia. Itulah orang akan menjadi orang yang mulia. Tapi jamaah kaum muslimin, pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW ini banyak memberikan pelajaran, ya, banyak memberikan apa? Pelajaran. Pelajaran di antara pelajaran yang paling pokok adalah sesungguhnya salat malam seorang hamba itu penyebab syaraf, penyebab apa? Kemuliaan. Wallahu a'lam bishawab. Sudah berapa jamaah tadi? Kemudian salat malam sudah berapa? Kita mantok-mantok. Yang pertama apa tadi? Penyebab rahmat. Yang kedua, ya, salat malam itu ketika dia berdoa kan apa? Dikabulkan. Yang ketiga, penyebab kemuliaan. Yang terakhir, yang keempat, di antara keutamaan salat malam adalah salat malam itu sebab jalan menuju kepada apa? Surga. Rasulullah SAW bersabda, ayyuhan nas, wahai para manusia, afsus salam, tebarkan salam, wa at'imut ta'am, berbagilah apa? Makanan, wa shallun nas, salatlah kalian, an-nasu niyam, dalam kondisi manusia niyam. Apa niyam? Tidur. Siapa yang bisa mengerjakan afsus salam, mengucapkan salam, at'imut ta'am, suka memberi makanan, yang ketika dia salat malam, kata Nabi, tadkhulul jannata bisalam, maka dia pun akan masuk ke dalam surga dengan penuh apa? Keselamatan. Tapi ada berapa amalan jamaah kaum muslimin? 3. Yang pertama apa? Mengucapkan salam. Mengucapkan salam itu etikanya bagaimana membalasnya? Caranya ada 2. Satu, membalas salam dengan sama, atau yang kedua lebih. Kalau ucapannya assalamualaikum dijawab lebih berarti waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum kalau dijawab sama berarti waalaikumsalam. Idza khuyaitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian diucapkan salam, maka balaslah dengan semisalnya atau dengan yang lebih apa? Lebih baik. Ini perlu kita biasakan. Yang kedua, at'imut ta'am, suka memberi apa? Makanan. Ya, maka siapa yang memang ada kelebihan makanan, mari sama-sama kita biasakan, dan tidak harus makanan yang mahal. Yang ketiga, termasuk jalan ke surga adalah merutinkan daripada solat malam. Tapi selesai Bapak Ibu keutamaan solat malam. Kita masuk pada hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga kita baca malam hari ini, Nabi SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faraghu. Taib saya baca hadisnya, diterukan Bapak Ibu. Ni'matani, monggo. Maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faraghu. Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faraghu. Yang hafal dapat hadiah. Cung. Moga Mas Yanto.
Masya Allah, hadiah di sini Mas ya. Nanti di sini dapat bingkisan kardus nanti insyaallah taala. Jazakallahu khairan. Baik, nikmatani ada dua nikmat. Maghbunun, yang mana dua nikmat itu kebanyakan maghbunun membuat apa? Tertipu. Maghbunun membuat tertipu. Fihi ma, pada keduanya katsirun minan nas, kebanyakan para manusia. Dua nikmat itu, yang pertama as-sihhatu, kesehatan, wal faraghu, waktu apa? Waktu luang. Jemaah kaum muslimin yang hormati, di sini disebutkan dua nikmat. Ya, karena memang dua nikmat ini perkara yang sangat dibutuhkan manusia. Sehat tapi nggak punya waktu luang, nggak bisa beramal. Ya. Atau dibalik, punya waktu luang tapi tidak apa? Sehat, juga tidak apa? Mudah beramal. Maka termasuk modal seorang hamba itu mudah beramal dua, punya sehat plus apa? Punya waktu luang. Betapa banyak kadang orang itu punya waktu luang, ternyata pas dicabut apa? Kesehatannya. Kalau pas sehat nggak punya waktu luang, kalau sehatnya pas hilang baru punya waktu apa? Luang. Maka siapa saat ini Allah berikan dua nikmat ini, sehat dan juga waktu luang, jangan lupa dimaksimalkan. Tapi jemaah kaum muslimin, dari hadis ini ada beberapa faidah. Faidah yang pertama, penjelasan bahwa rezeki, nikmat itu tidak hanya berupa apa? Harta. Penjelasan bahwa rezeki, nikmat tidak hanya berupa harta. Dijelaskan para ulama apa itu pengertian rezeki. Rezeki adalah ar-rizqu kullu ma tanfi'u bih mimma abahallahu laka sawa'un kana malbusun aw mad'umun hatta zaujah rizqun. Kata para ulama, rezeki adalah kullu, setiap, ma tangtafi'u, apa yang bermanfaat, setiap yang berapa? Bermanfaat. Tapi belum selesai, Pak. Lanjutannya mimma abahullah, dari perkara yang dibolehkan oleh siapa? Allah. Jadi setiap perkara yang bermanfaat, tapi apa? Harus perkara yang diperbolehkan. Itulah nikmat. Beliau memberikan contoh di antara nikmat yang lainnya adalah malbus. Apa itu malbus? Pakaian. Kita dulu lahir gak punya pakaian, sekarang randuwi lemari gua ada pakaian. Mergo napa? Pakaian kelambi. Ya, Masya Allah, bersyukurlah. Ya ibadi inna kullukum arin, kata Allah. Wahai hambaku, dulu kamu itu arin, telanjang. Ya, semuanya telanjang. Kemudian apa? Summa kasautuhu, aku pun memberikan pakaian kepada kalian. Fastaksuni aksukum, mintalah pakaian kepadaku, aku pun akan memberikan pakaian kepada kalian. Ini di antara rezeki yang sering dilupakan, malbus. Yang kedua mat'um, apa itu? Makanan. Hatta zaujah, termasuk juga rezeki apa? Istri. Istri itu kenapa dikatakan rezeki Bapak Ibu? Tadi kaidahnya dua, no, Pak. Rezeki dikatakan rezeki dengan dua kaidah. Satu apa? Yang bermanfaat. Kedua, perkara yang dibolehkan. Sekarang istri rezeki tidak. Kenapa? Satu, bermanfaat. Pernah aneh, istri bermanfaat tatkala istri muda atau istri tua? Yang kedua, selain bermanfaat apa lagi? Kaidah yang kedua itu apa? Diperbolehkan. Itulah rezeki. Ya. Baik. Sekarang contoh lainnya rezeki selain istri apa jamaah? Anak. Anak rezeki tidak? Alasannya pertama, bermanfaat. Apa manfaatnya anak? Banyak sekali. Manfaat di dunia sampai besok di yaumul qiyamah. Bahkan dengan sebab anak
orang tua besok bisa mendapatkan mahkota di surga kalau anaknya ahlu Quran. Bahkan dengan sebab anak, orang tua terus mendapatkan pahala jariyah walaupun dia sudah tiada. Maka betul kata orang Jawa, banyak anak banyak pahalanya. Banyak anak banyak pahalanya. Rezeki. Jamaah kaum muslimin, kalau kita memandang rezeki itu bukannya angka Bapak Ibu, kita ini banyak bersyukur. Kita ini kadang hidupnya penuh keluh kesah, gampang sambat gara-gara mikir rezeki itu hanya uang. Nek kita mandangnya rezeki cuma uang Bapak Ibu, kapan bahagia? Ya pas tanggal 6. Tanggal tua? Ya belum tentu. Padahal harta itu merupakan rezeki yang paling apa? Rendah. Jamaah kaum muslimin, kadang orang itu dikasih rezeki harta pas-pasan, tapi dilebihkan rezeki yang lainnya. Gaji ini pas-pasan, tapi punya istrinya penyabar. Ratau nuntut, penak budi jamaah kaum muslimin. Sugih bojone nuntut wae. Gaji ini pas-pasan tapi bojone ratau nuntut, penak budi Bapak Ibu? Enggak, Bapak Ibu, ini sebagai bentuk apa? Agar kita mudah bersyukur. Jadi jangan hanya memandang rezeki itu hanya apa? Angka. Kadang gajinya besar, tapi jarang ketemu istri. Ya, saya punya santri Bapak Ibu di Al-Madinah itu. Suami istri itu, suaminya kerja di Solo, istrinya itu dosen di mana? Di luar Jawa. Itu kadang ketemunya berapa tahun sekali itu. Anaknya di Solo semuanya. Ya, dia dosen, gajinya besar tapi apa? Tidak pernah ketemu apa? Istrinya. Kita mungkin gajinya pas-pasan, tapi tiap hari ketemu apa? Istrinya. Bahkan bisa jualan sama siapa? Sama istrinya. Ini suatu kenikmatan yang lainnya. Maka Bapak Ibu, siapa yang memandang rezeki itu bukan hanya harta, maka bersyukurlah. Ya, rezeki itu patokannya dua. Semua perkara yang bermanfaat. Yang kedua apa? Yang dibolehkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah rezeki. Sekarang pertanyaan, ada orang berhasil nyolong kotak infak, rezeki nama apa? Duitnya akeh Pak. Kenapa bukan rezeki? Satu, bermanfaat tidak Pak? Ya bermanfaat. Yang kedua, enggak dibolehkan. Jadi enggak, ukurannya bukan hanya bermanfaat, tapi harus mimma abahahullah. Itu bermanfaat tapi juga diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua. Faedah yang kedua, Islam sangat memperhatikan waktu. Karena ia merupakan sumber keberuntungan dan juga kehidupan. Islam itu memperhatikan waktu karena dia merupakan sumber keberuntungan dan juga sumber kehidupan. Jamaah kaum muslimin, maka termasuk orang yang beruntung adalah orang yang bisa menggunakan apa? Waktunya. Ada nasihat bagus Bapak Ibu, disampaikan Imam Hasan Al-Basri. Belum mengatakan, ibnu Adam, hai anak Adam, innama anta ayyam, sesungguhnya kalian itu hanyalah kumpulan hari-hari. Kita ini hanya apa? Kumpulan hari-hari. Kullama dhahaba yaum, ketika sudah pergi satu hari, dhahaba ba'duka, ketika satu hari sudah hilang, maka hilang pula sebagian dari kita. Contoh, kita ditakdirkan umurnya berapa? 60 misal. Berarti waktu kita, diri kita itu ya 60 tahun itu Bapak Ibu. Ketika sudah berkurang satu hari, sudah berkurang dari bagian diri kita. Sudah berkurang satu tahun, berarti sudah hilang satu tahun bagian diri kita. Itulah manusia. Kita ini merupakan ayam, kumpulan hari-hari. Satu hari sudah pergi, berarti satu kesempatan hidup sudah berkurang. Maka jangan sampai satu hari pun kita sia-siakan, dan mari sama-sama kita maksimalkan untuk menanam apa? Kebaikan. Ini pesan yang pertama. Terakhir, di antara pesan tentang pentingnya waktu, sibukkan waktu dengan kebaikan.
Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kenapa kita harus menyibukkan dengan kebaikan? Kata beliau, wa nafsuka in asghalatha bil haqqi wa illa istaghalatka bil batil. Jika dirimu tidak tersibukkan dengan yang baik, maka pasti akan tersibukkan dengan yang sia-sia. Karena isi dunia cuma dua Bapak Ibu, baik sama tidak baik. Siapa yang tersibukkan dengan baik akan selamat dari yang tidak baik. Tapi siapa yang tersibukkan dari yang tidak baik, dia pun akan gagal dari mengerjakan apa? Kebaikan. Makanya ihris ala ma yanfa'uka. Nabi berpesan, bersemangatlah menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Tapi demikian, semoga bermanfaat. Banyak kurangnya, banyak khilafnya, mohon dimaafkan. Sebelum saya tutup Bapak Ibu, sedikit pengumuman. Insya Allah besok hari Kamis, ya ba'da maghrib sampai isya, sama di masjid kita, di masjid ya, Al-Huda yang di utara, ada kajian rutin dengan tema kaidah-kaidah kehidupan bersama Ustaz Aditya Al-Bahri dari Boyolali. Monggo dari Bapak Ibu yang punya kelonggaran bisa sama-sama merawi dan juga sama-sama memakmurkan. Banyak khilafnya, banyak orang yang mau dimaafkan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.